Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1181. Paul sangat kaget mendengar penjelasan Charlie. Dia memandang Charlie tidak percaya, tapi tidak berpikir Charlie sedang membangun. Jadi dia segera menyalakan mobil dan pergi ke Wafer Pharmaceutical. Wafer Pharmaceutical memiliki basis produksi di Tenggara Aurus Hill, tempat semua obat diproduksi, dan seluruh manajemen bekerja. Bukan hanya pabrik dan gudang, juga ada gedung perkantoran dan asrama. Paul memarkir mobil di depan gedung kantor Wafer Pharmaceutical, dan Liam sudah menunggu mereka datang. Saat berada di Gunung Golmin kemarin, Liam sangat terkejut. Liam menganggap Charlie bukan manusia biasa. Dia sudah bertekad untuk melewati suka dan duka untuknya. Dengan hormat Liam menyambut Charlie dan Paul ke kantornya. Liam segera mengeluarkan template kontrak yang telah dia buat dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah membuat konsep kontrak. Anda dapat meminta pengacara Anda untuk melihatnya. Apakah ada masalah?" Kemudian dia membuka kontrak dan menjelaskan, klausul utama dalam kontrak ini adalah bahwa saya, atas nama Wafer Group, mentransfer 80% saham tanpa syarat kepada Anda. Charlie tidak pernah berpikir bahwa Liam begitu hebat. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu Paul bisa membahasnya dengan pengacaramu tentang kontrak ini." Liam berkomentar, "Kalau begitu aku akan memanggil pengacara kami masuk sekarang." Kemudian dia menelepon, dan beberapa pengacara dari farmasi datang bersama. Paul sangat profesional dan segera membahas detail kontrak dengan mereka. Kontrak segera dibuat. Charlie dan Liam menandatangani kontrak bersama. Setelah penandatanganan, Charlie telah menjadi pemegang saham terbesar Wafer Pharma, memiliki 80% saham Wafer Pharma. Karena Charlie telah mempekerjakan Paul sebagai pengacaranya, nama Paul juga tertulis di kolom pengacara pada kontrak transfer ekuitas perusahaan ini. Namun, yang mengejutkan Charlie adalah Paul menuliskan nama lengkapnya, dan nama lengkapnya adalah Paul Jamal Hall-Smith. Ini sangat mengejutkannya. Charlie tidak heran melihat nama belakang Paul, mengambil nama keluarga ibunya. Yang mengejutkannya, nama tengahnya, Jamal, tentu saja, adalah Jacob. Mal, tentu saja Matilda. Charlie kagum. Nama tengah yang sederhana yang seolah tidak memiliki arti. Nama tengahnya ini bisa menggambarkan kerinduan, kekaguman, serta kerinduan Matilda pada Yakub. Dan Smith, ini mewakili suami lamanya Matilda. Dengan cara ini, nama tengah Paul bisa berarti, Matilda melekat pada Yakub, Matilda merindukan Yakub, Matilda mendambakan Yakub, dan bahkan Matilda sangat mencintai Yakub. Nama itu mencerminkan ucapan Matilda yang penuh kasih. Bab 1182. Namun, Matilda memilih menggunakan Jamal, sebuah nama yang sederhana namun bermakna di dalam. Pada saat ini, bahkan Charlie merasa bahwa Matilda benar-benar luar biasa. Charlie memikirkan semua ini di dalam hatinya sendiri. Dia tidak memberitahu Paul tentang itu. Namun, dia menduga bahwa seorang secerdas Paul pasti sudah tahu apa arti dirinya. Di sini, Liam dengan hormat bertanya kepadanya setelah menandatangani surat kontrak, "Tuan Wade, apakah perlu mengubah nama Wafer Pharmaceutical sekarang?" Liam berpendapat, Charlie sudah menjadi pemegang saham utama, dan sepertinya tidak pantas untuk terus disebut Wafer Pharmaceutical. Charlie juga merasa aneh jika perusahaan yang dia kendalikan masih bernama Wafer Pharmaceutical. Jadi dia menjahit dan berkata, "Kalau begitu mari kita ubah namanya menjadi Jiuxuan Pharmaceutical." Charlie merasa bahwa dia mampu menguasai begitu banyak teknik medis klasik yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Semua berkat buku apokaliptik, jadi dia menggunakan sebuah nama yang tertera di dalamnya, Jiuxan, untuk menamakan perusahaannya. Yang bisa dianggap sebagai kontribusinya sendiri untuk menghargai buku apokaliptik. Meskipun Liam tidak tahu apa yang dibawakan oleh kata Jiuxuan. Karena Tuan Wade sudah menyatakan, dia tentu saja tidak akan keberatan. Jadi dia berkata, "Tuan Wade, saya akan mengirimkan pernyataan dan mendaftarkan merek dagang Jiuxuan Pharmaceutical sekalian." Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu pernah cerita sebelumnya. Obat perut Kobayashi Pharmaceutical membuatmu stres.
bukan? Ya, Liam sambil menghela nafas. Wafer Pharmaceutical menjual dengan baik di seluruh Asia. Ini memberikan banyak tekanan pada kami. Charlie berkata kepada Liam. Sekarang jangan khawatir dengan Kobayashi. Saya akan memberi kamu resep untuk masalah perut. Setelah kamu memproduksinya, kamu bisa menyebutnya pil perut Jiusuan. Ada pena dan kertas. Saya akan menulis resepnya. Setelah ini, kamu bisa memproduksi dan menjualnya sesegera mungkin. Liam sangat gembira. Charlie akan merancang resepnya sendiri. Dia dengan cepat mengeluarkan pena dan kertas dan menyerahkannya dengan hormat. Charlie berpikir sejenak. Kemudian memilih formula obat yang disebut pil penguat perut dari buku apokaliptik. Alasan memilih formula ini karena bahan obat yang digunakan relatif mudah ditemukan. Meskipun ini hanya resep dasar untuk masalah perut dalam buku apokaliptik, obat ini memiliki efek ajaib pada orang biasa. Selama Liam bisa memproduksi obat perut ini, sama sekali tidak masalah untuk bersaing dengan obat perut dari Kobayashi Pharmaceutical. Jadi dia menuliskan resep dan rasionya dan menyerahkannya kepada Liam. Setelah Liam mengambil catatan buku itu, dia melihat resep yang tertulis di atasnya dan tak mau terkejut. Liam juga telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok dan juga mencoba menemukan resep Tiongkok kuno. Dia memiliki pemahaman tentang resep tersebut. Tapi melihat formula Charlie, sepertinya banyak ramuan yang tidak ada keseluruhannya dengan pengobatan penyakit perut. Ini terasa sedikit mengejutkan. Resep yang dikeluarkan Charlie adalah resep dalam buku apokaliptik, yang merupakan buku ilahi. Dan resep yang dicatat di sini pasti sangat kuat. Dan jika dibaca oleh orang biasa akan terlihat aneh. Meskipun Liam tidak dapat memahami resep ini, dia tidak berani meragukan Charlie. Liam menyimpan resep tersebut dengan sangat hati-hati. Dia akan bersiap mengatur produksi dan mencoba efek obatnya terlebih dahulu. Charlie sudah menyelesaikan kontraknya dan meninggalkan Wafer Pharmaceutical, yang sekarang menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Paul sangat menghormati Charlie di sekitarnya. Dia merasa Charlie terlalu sulit ditebak. Hanya dengan resep, pihak lain bersedia menyambut seluruh grup perusahaan. Jika bisa bertanya, siapa di dunia ini yang memiliki keterampilan seperti itu? Tidak mengherankan. Semua orang yang terhormat di Aurus Hill menghormatinya sebagai Tuan Wade. Selain itu, ketika mereka menyebut Tuan Wade, mereka akan memberikan julukan 4 kata, naga asli di dunia. Bab 1183. Dalam perjalanan pulang, Charlie bertanya kepada Paul. Ngomong-ngomong, apa kegiatan Bibi Hall sampai hari ini? Paul menjawab, ibu saya baru-baru ini. Dia rutin mengunjungi universitas untuk lansia. Seorang teman lamanya mengundangnya menjadi profesor tamu di universitas untuk lansia yang memimpin dirinya dalam memberikan pendidikan hukum bagi para lanjut usia. Oh, Charlie berkata dengan terkejut. Kalau begitu Bibi Hall sekarang adalah Profesor Hall. Paul tersenyum dan berkata, bukan profesor. Dan universitas untuk lansia bukanlah universitas yang sebenarnya. Ini hanya kursus pelatihan minat bagi orang tua. Meskipun ibu saya mengajar di sana, dia juga seorang siswa di sana. Dia belajar kaligrafi dan lukisan Cina dari orang lain. Dia sangat sibuk setiap hari. Setelah itu, Paul bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kesibukan Paman Wilson? Buku sering menyebut namanya, tetapi dia sepertinya selalu ragu-ragu untuk menghubungi. Charlie merasa bahwa Paul juga bukan orang luar. Jadi dia menghela nafas dan berkata kepadanya, ketika kamu dan Bibi Hall pertama kali kembali, ibu mertuaku sedang menghilang. Tetapi dia sudah kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, ibu mertua saya memiliki kepribadian yang lebih agresif. Ayah mertua saya takut, jika ibu mertua saya tahu Bibi Hall kembali, itu bisa merepotkan Bibi Hall. Jadi dia tidak berani menghubungi Bibi Hall. Paul mengangguk ringan dan berkata dengan emosi, yah, sulit bagi kita untuk ikut campur dalam urusan orang tua kita. Pada saat ini, telepon Charlie tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata itu adalah Jasmine, yang sudah lama tidak dia temui. Dia menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, Nona Mor, kamu sedang sibuk apa? Jasmine tersenyum dan berkata, aku hanya sedikit sibuk. Tidak sesibuk Anda Tuan Wade. Saat dia berbicara,
Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, apakah Anda punya waktu lusa? Charlie berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak ada kegiatan. Ada apa? Jasmine tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengundang makan malam di rumah. Kebetulan kakek terus menanyakanmu. Charlie tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan datang kepadamu untuk mengganggumu. Jasmine berkata dengan gembira. Bagus sekali. Tuan Wade, bisakah pukul 7 lusa? Bisa. Sampai jumpa. Oke. Sampai ketemu. Setelah menutup telepon Jasmine, Paul di samping bertanya sambil tersenyum. Tuan Wade, apakah Nona Mor yang meneleponmu? Charlie tahu Paul juga mengenal Jasmine. Jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Mengangguk dan berkata, itu benar. Paul tersenyum dan berkata, Nona Mor meneleponmu karena pesta ulang tahunnya, kan? Pesta ulang tahun, Charlie berkata dengan terkejut. Nona Mor tidak memberi tahu saya. Dia hanya mengundangku ke rumahnya untuk makan malam lusa. Paul tersenyum penuh arti dan berkata, saya kira Nona Mor tidak ingin Anda menghabiskan uang menyiapkan hadiah untuknya. Jadi dia hanya mengatakan itu. Saat mengundang saya, dia bilang itu pesta ulang tahun. Charlie sedikit terkejut. Jasmine tidak mau dirinya mengadakan jamuan ulang tahun. Mengapa harus menyembunyikannya? Jika dia datang dengan tangan kosong, akan terlihat kurang bagus. Jadi seperti yang dikatakan Paul, Jasmine tidak mau mengeluarkan uang. Charlie meluangkan waktu sebentar dan berpikir itu sangat mungkin. Jasmine selalu merasa dia berhutang budi. Itu karena dia telah membantu menerobos Feng Shui naga yang terperangkap sebelumnya, dan dirinya tidak menerima uang. Ketika membuat obat untuk kakeknya dan Anthony, dia juga diam-diam memberi obat. Setelah berlatih pil peremajaan, dia memberikannya kepada kakeknya sehingga membuat kakeknya terlihat setidaknya 10 atau 20 tahun lebih muda. Dan itu sepenuhnya karena menghargai Jasmine. Charlie juga memberi Tuan Mor pil peremajaan dengan menyebut nama Jasmine, yang membuat Tuan Mor memberi perhatian khusus pada Jasmine, sehingga status Jasmine dalam keluarga Mor semakin tinggi. Bab 1184. Karena alasan inilah Jasmine selalu menghargai dirinya sendiri. Jadi Jasmine mungkin takut mengunjunginya lebih banyak. Jadi dia sengaja tidak memberi tahu acara pesta ulang tahunnya. Memikirkan hal ini, Charlie merasa ini menjadi sangat menarik. Jasmine, apa kamu takut kamu akan menginstal budi aku? Baiklah, saya akan memberikan bantuan besar lainnya. Aku tidak akan membelikanmu hadiah ulang tahun. Aku akan menyiapkan pil peremajaan untukmu. Betapa menakjubkannya pil peremajaan. Tidak ada seorang pun di seluruh kelas atas Aurus Hill yang tidak mengetahuinya. Pada jamuan makan Tuan Mor sebelumnya, Tuan Mor menelan pil peremajaan di depan umum. Semua orang menyaksikan efek obat yang begitu ajaib. Bahkan ada seseorang yang menghabiskan ratusan juta atau bahkan beberapa ratus juta untuk membeli pil peremajaan. Namun, Charlie tidak pernah berniat menjualnya. Dia tidak kekurangan uang sama sekali. Beberapa ratus juta, 1 miliar, atau bahkan beberapa miliar tidak ada artinya. Jika dia menjual pil peremajaan di mana-mana demi uang, itu akan menurunkan nilai pil peremajaan. Ini untuk membuat semua orang merasa bahwa pil peremajaan adalah harta karun super yang tidak dapat mereka minta dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapainya dalam hidup mereka. Mereka akan penuh dengan pemujaan dan keinginan yang tak ada habisnya untuk pil peremajaan. Mengapa dia ingin memberi pil peremajaan ke Jasmine? Charlie berpikir dengan sangat sederhana. Pertama-tama, dia menganggap Jasmine sebagai teman baik. Karena ini adalah hari ulang tahun teman yang baik, maka wajar jika dia memberikan hadiah ulang tahun yang berharga. Kedua, Jasmine adalah wanita muda tertua dari keluarga Mor. Dia telah melihat banyak hal baik sejak dia masih kecil. Dia memberi hadiah besar. Dan itu pasti hadiah yang tidak bisa dia beli bahkan jika dia punya uang. Sekali lagi, pil peremajaan diberikan kepada Jasmine, bukan diberikan untuk digunakan. Jasmine masih sangat muda. Dia baru berusia sekitar 25 tahun. Jadi dia tidak perlu minum pil peremajaan sama sekali. Charlie memberikan pil peremajaan pada Jasmine. Tujuan utamanya adalah agar Jasmine memberikannya pada Tuan Mor sebagai keseimbangan atas lebih banyak cinta, perhatian, dan prioritas sumber daya yang diberikan Tuan Mor pada Jasmine.
Terakhir kali dia memberi Tuan Mor pil peremajaan. Tuan Mor mengajak seluruh keluarga Mor berlutut dan bersujud di hadapan semua orang kelas atas Aurus Hill. Dari sini, dapat dilihat bahwa keinginan Tuan Mor untuk pil peremajaan melampaui segalanya. Tapi Pak Tuan Mor juga harus tahu, memberi pil peremajaan sendiri sudah merupakan bantuan besar, karena dia menghargai Jasmine. Tuan Mor tidak berani berharap masih ada kesempatan untuk mendapatkan pil kedua dari Charlie. Sekarang dia memberikan pil peremajaan ini lewat Jasmine. Orang pintar seperti Tuan Mor pasti akan mengetahui niat dirinya. Dia pasti akan lebih memperhatikan Jasmine. Dan bahkan mungkin akan mewariskan seluruh keluarga Mor pada Jasmine. Charlie dapat melihat bahwa Jasmine sendiri adalah seorang wanita yang sangat profesional dan ambisius. Jika tidak, dia tidak akan bekerja begitu keras untuk keluarga sepanjang waktu. Dan karena orang tuanya meninggal lebih awal, dia agak terasing dalam keluarga Mor. Dalam keadaan seperti itu, mungkin sangat sulit untuk melawan perubahan haluan dan menyelesaikan warisan keluarga Mor. Jika itu masalahnya, maka dia harus membantu. Bab 1185. Setelah Paul mengantar Charlie ke Villa Elite Thompson, dia pulang. Charlie kembali ke villa. Mertuanya Jacob langsung menyapa dan bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu pergi dengan Paul hari ini untuk bertemu Bibi Hall?" Charlie berkata tanpa daya, "Ayah, bagaimana saya bisa bertemu Bibi Hall ketika saya dan Paul bekerja?" Jacob hanya bisa menghela nafas, merasa sangat tertekan. Dia sangat merindukan Matilda akhir-akhir ini, tetapi Elaine ada di rumah. Dia tidak berani mengambil risiko untuk membicarakannya. Jacob cemas dan bingung. Dia bertanya lagi pada Charlie, "Kalau begitu, apa kamu bertanya kepada Paul kabar Bibi Hall?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Bibi Hall baik-baik saja. Saya dengar, Bibi Hall sekarang mengajar di universitas senior setiap hari. Selain mengajar dia belajar kaligrafi dan melukis. Dia memiliki kehidupan yang baik dan menyenangkan." Ketika Jacob mendengar ini, dia menjadi cemas. "Oh, mengapa dia mengajar di universitas lansia?" Charlie bertanya dengan heran. "Memang kenapa jika mengajar di universitas untuk lansia? Bukankah itu tempat lansia pergi belajar?" Christopher berkata dengan ekspresi muram. "Ada banyak lelaki tua lancang yang tidak memiliki istri. Mereka bukan mempelajari sesuatu, tetapi untuk mencari istri baru." Setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan gugup, "Bibimu sangat cantik. Jadi setelah mereka masuk, mereka akan berpikir untuk mendapatkan Bibi Hall." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apa ayah bisa membuat orang lain berhenti memikirkan Bibi Hall?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apa ayah bisa membuat orang lain berhenti memikirkan Bibi Hall?" Jacob menghela nafas. "Kamu benar. Situasi ini benar-benar suram dan membuat putus asa." Setelah dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyala dan dia berkata, "Ngomong-ngomong, sebaiknya aku juga datang ke universitas untuk lansia. Aku bisa bertemu Bibi Hall." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah ayah tidak takut ketahuan ibu?" "Tidak apa-apa," Jacob berkata dengan serius. "Kamu tahu, wanita macam apa ibumu? Dia sangat mementingkan citra dirinya sampai mati. Kamu lihat dia sekarang lumpuh, menggunakan kruk, dan kehilangan 2 gigi depan. Dia tidak akan berani keluar. Dia tidak berani pergi ke tempat berkumpul yang ramai sekarang. Dia terkadang memakai kacamata hitam dan topeng saat keluar membeli sesuatu, karena takut orang lain mengenalinya. Jadi, dia tidak akan berani pergi ke universitas untuk lansia." "Oke." Charlie mengangguk dan tidak banyak bicara. Bahkan dia tidak terlalu peduli dengan hubungan ayah mertuanya dengan Matilda. Jika ayah mertua dan Matilda terlalu dekat, istri Claire pasti akan sangat sedih dan tertekan. Jika ibu mertuanya tahu, itu akan lebih mengerikan. Jadi dia membiarkan ayah mertuanya sedih dan mengeluh. 2 hari kemudian, sebelumnya, Charlie sudah memberitahu keluarganya ada seorang teman berulang tahun malam ini. Di suatu hari, dia pergi membeli kotak hadiah mahoni dan memasukkan pil peremajaan ke dalamnya. Setelah menyimpannya, dia meminta pemilik toko souvenir untuk membantu mengemas kotak hadiah dengan hati-hati. Karena itu adalah hadiah ulang tahun untuk orang lain, wajar untuk membungkusnya dengan rapi.
Karena Paul juga diundang, dia menjemput Charlie untuk pergi ke keluarga Moore bersama. Pesta ulang tahun Jasmine. Tidak ada hiasan lampu, hanya membuat beberapa dekorasi yang lebih modern dan hangat. Ketika mobil Paul memasuki halaman, Charlie bahkan tidak melihat suasana pesta ulang tahun. Jasmine mengenakan gaun putih yang dirancang khusus untuk acara malam ini. Dia mengenakan two-bed dress, yang membuatnya terlihat sangat dan seksi. Terutama tulang selangka Jasmine yang sangat terlihat dengan bentuk yang sangat indah. Wanita lain akan iri saat melihatnya. Banyak mobil mewah yang diparkir di halaman. Sepertinya cukup banyak tamu hari ini. Jasmine ada di sana menyambut tamu. Ketika dia bawa Charlie datang, dia memaksa keluar untuk menyambutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.